Halo teman-teman kelas 11 IPA, berjumpa kembali dengan Pak Ganda di kelas pembelajaran fisika SMA kelas 11. Oke, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penerapan hukum kedua Newton dalam dinamika rotasi. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum diterapkan pada benda-benda yang mengalami rotasi. Langsung saja kita simak penjelasannya ya. Oke, kita ingat kembali bagaimana energi kinetik benda yang berotasi ya. Kita tahu pada benda-benda yang bergerak translasi dengan kecepatan V, energi kinetiknya dinyatakan dengan setengah mv kuadrat. Nah, untuk dinamika rotasi benda-benda yang berotasi bagaimana? Oke, misalkan ada suatu benda ya, bendanya ini bergerak melingkar terhadap suatu poros ya. Diketahui benda tersebut jaraknya dari poros R ya. Kemudian ini posisi awalnya, dia bergerak dengan kecepatan linear V menuju posisi akhir dengan kecepatan sudut omega. Nah, bagaimanakah energi kinetiknya itu dinyatakan? Untuk energi kinetik rotasi, karena energi kinetik setengah mv kuadrat, maka nilai V ini kecepatan linear karena sama nilainya dengan omega kali R, nilainya kita ganti ya. Ini ya teman-teman. Karena nilai V ini adalah omega kali R, maka persamaannya menjadi setengah m kali dalam kurung omega kali R di kuadrat. Maka energi kinetiknya setengah M omega kuadrat R kuadrat, di mana MR kuadrat ini setengah MR kuadrat omega kuadrat MR kuadrat ini ya merupakan momen inersia. Maka persamaan energi kinetiknya untuk energi kinetik rotasi menjadi setengah I omega kuadrat ya, masih ingat ya, di mana I merupakan momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, dan omega merupakan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Jadi perbandingannya untuk energi kinetik translasi setengah mv kuadrat, energi kinetik rotasinya setengah I omega kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana energi kinetik benda yang menggelinding? Misalkan ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan V ya, juga kecepatan sudut omega ya. Jadi gerak menggelinding adalah gerak benda yang melakukan gerak translasi dan juga sekaligus gerak rotasi. Jadi selain dia bergerak lurus, dia itu juga berputar terhadap poros ya. Nah, maka untuk energi kinetiknya adalah total energi kinetik jumlah dari energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasinya. Maka energi kinetik sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Energi kinetik untuk benda menggelinding menjadi setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Oke, sekarang kalau bendanya itu diletakkan di bidang miring, menggelinding pada bidang miring. Dari posisi mula-mula itu diam dari atas puncak bidang miring dengan ketinggian H. Nah, bagaimanakah hukum kekekalan energi itu diterapkan pada benda menggelinding yang berada pada bidang miring ini? Oke.
harus kita ingat ya teman-teman, supaya benda dapat menggelinding harus ada gaya gesek antara benda dengan bidang. Nah, tetapi gaya gesek ini adalah gaya gesek statis, sehingga usaha yang dihasilkan nol. Dengan kata lain, gaya gesek statis ini tidak melakukan usaha pada benda. Maksudnya gimana, Pak? Oke, ini bidang miring misalkan, ini bendanya. Nah, kita ambil karena bendanya menggelinding ya, kemudian arah geraknya itu turun ke bawah ya. Nah, kita ambil satu titik poros ya, misalkan titik P yang bersentuhan antara bidang dengan benda ya. Maka di sini ada gaya gesek. Nah teman-teman perhatikan, titik P ini sebagai poros terhadap semua partikel yang ada di benda ini. Jadi misalkan ada partikel B gitu ya. Nah, partikel B ini ketika bendanya menggelinding, arah geraknya partikel B terhadap titik P ini yaitu geraknya ke bawah. Nah, suatu saat B ini juga akan melewati P. Nah, misalkan jadi partikel A, ada partikel A, arahnya ke atas teman-teman. Nah, arah gerak partikel ini terhadap arah gaya gesek itu tegak lurus. Maka karena arahnya tegak lurus, arah gerak partikelnya itu tegak lurus terhadap gaya, maka perpindahannya juga tegak lurus terhadap gaya. Nah, karena perpindahannya tegak lurus terhadap gaya gesek, maka usahanya nol. Nah, dengan kata lain, gaya gesek statis ini tidak melakukan usaha pada benda. Kenapa statis, Pak? Tidak kinetis, kan bendanya bergerak. Nah, ini teman-teman, kita menganggap titik P ini sebagai poros ya. Gaya geseknya di sini itu berlangsung sangat singkat sekali. Jadi partikel ini menyentuh P ini sangat singkat. Jadi gaya geseknya itu ya dianggap gaya gesek statis. Dan juga partikelnya ini gerakannya itu P tegak lurus, jadi berubah-ubah setiap saat gitu ya. Kadang arahnya ke bawah, kadang ke atas, tapi selalu tegak lurus. Karena hal ini maka usahanya gitu. Oke, karena usaha gaya gesek ini nol, maka bisa kita tetapkan, kita simpulkan bahwa untuk gerak benda yang menuruni bidang miring tetap berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi potensial di puncak ditambah energi kinetik di puncak sama dengan energi potensial di dasar ditambah dengan energi kinetik di dasar. Energi potensial di puncak nilainya mgh ditambah energi kinetik di puncak itu nol ya, karena bendanya itu mula-mula keadaannya diam. Sementara untuk energi potensial di dasar nilainya nol, energi kinetik di dasar bidang miring ya, karena energi kinetiknya itu bendanya menggelinding, maka jumlah energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi. Inilah persamaan. Dipahami ya teman-teman ya, untuk penerapan hukum kekekalan energi pada benda yang menggelinding, terutama pada bidang miring dalam hal ini. Oke, lanjut. Oke, untuk benda yang berotasi teman-teman, kita ingat lagi untuk benda yang berotasi, untuk momentumnya, untuk translasi. Benda yang bermassa M dengan kecepatan P bergerak lurus ya, maka momentumnya itu massa dikali kecepatan ya. Nah, bagaimana untuk benda yang berotasi?
misalkan benda yang berotasi terhadap poros ya, ini bermassa M, jaraknya terhadap poros itu R, ya bergerak dengan kecepatan P menuju posisi akhirnya ini posisi akhir ya. Nah, momentumnya itu dikenal dengan momentum sudut teman-teman untuk benda yang berotasi. Maka nilainya, karena massa itu perbandingannya dengan momen inersia, maka I, V itu pada gerak lurus perbandingannya omega pada gerak rotasi, maka omega. Nah, P momentum pada dinamika translasi, momentum sudut pada dinamika rotasi, simbolnya L. Maka persamaannya L sama dengan I kali omega. L itu untuk momentum sudut, I itu momen inersia, omega itu adalah untuk kecepatan sudut. Maka persamaannya menjadi L sama dengan mr kuadrat kali omega ini adalah V dibagi R. Maka persamaannya menjadi L sama dengan M kali R kali V. Nah, di mana momentum sudut itu satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Massa itu satuannya kilogram, R itu jarak benda ke partikel ke poros, satuannya meter, V itu kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Oke, terus bagaimana hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi? Untuk hukum kekekalan momentum sudut itu berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, sigma toksi sama dengan 0, maka momentum sudut adalah kekal atau tetap nilainya ya, tetap besarnya. Maka hukumnya dinyatakan L1 sama dengan L2, jadi L awal, momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir ya. Momen inersia awal dikalikan dengan kecepatan sudut awal sama dengan momen inersia akhir dikalikan dengan kecepatan sudut akhir ya. Nah, contohnya penari balet atau atlet ice skating gitu, ketika dia berputar merentangkan tangannya, momen inersianya itu besar teman-teman, tapi kecepatan putarnya, kecepatan sudutnya itu kecil. Tapi ketika dia melipat tangannya ya, bersedekap gitu sambil berputar, momentum sudutnya itu menjadi tetap, momentum sudutnya tetap, tapi momen inersianya menjadi lebih kecil teman-teman. Nah, karena momen inersianya lebih kecil, kecepatan sudutnya, kecepatan putarnya menjadi lebih besar ya, bandingkan dengan keadaan sebelumnya. Ketika tangannya direntangkan, momen inersianya besar, kecepatan sudutnya kecil. Tetapi ketika tangannya itu disilangkan di depan begitu, momen inersianya menjadi kecil, tetapi sebagai akibatnya kecepatan putarnya, kecepatan sudutnya menjadi besar. Oke, demikian penjelasan saya mengenai hukum kekekalan energi kinetik dan juga hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Oke, semoga membantu belajar teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menyimak video ini.